Selamat siang, shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Indah sekali kalau hidup kita boleh senantiasa ada di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini, di bulan Januari, diberikan sebagai subtemanya adalah New Heart, hati yang baru. Saudara kalau pingin baju baru bisa bikin ya, bisa usahakan. Tapi kalau saudara ingin hati yang baru, kita nggak bisa mengusahakan dari diri sendiri. Saudara bahkan nggak bisa pergi ke dokter. Saya mau punya hati yang baru dong. Hati saya lagi sedih, lagi patah hati, lagi susah. Gantiin dong yang baru, nggak bisa. Betul saudara ya? Itu sebabnya kalau kita membaca surah firman Tuhan, Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, Aku Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Tuhan yang pasangkan kepada kita, Tuhan yang anugerahkan. Amin. Hati yang baru itulah memampukan kita untuk juga kemudian memiliki hidup yang baru. Hari ini tema khotbah saya adalah New Life. Hidup yang baru, hidup yang diperbaharui. Mengapa saudara? Karena kita semua tidak terkecuali hidup sebelumnya adalah di dalam dosa. Live in sin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kisah di dalam kitab Kejadian, maka manusia pertama yang diciptakan serupa segambar dengan Allah untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mereka tidak berhasil untuk hidup di dalam ketaatan. Manusia pertama jatuh di dalam dosa. Saya baca sudah. Dan ternyata salah satu penyebabnya adalah rasa tidak puas. Padahal kalau kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh dimakan, semua boleh, hanya satu aja yang tidak boleh. Tapi saudara justru yang satu yang tidak boleh, itulah saudara yang ditawarkan oleh iblis. Iblis, saudara sekalian, menjadi satu pemicu menawarkan kepada Hawa. Oh, kamu gak akan mati kalau makan buah ini, gak akan. Diputar balikkan. Di dalam Kejadian 3, 4 sampai 5, iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, gak akan. Justru waktu kamu mau makan satu yang dibatasi itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Wow, godaan selalu menarik ya. Sudah, dan kita membaca bagaimana Hawa melihat buah itu menarik hatinya. Saudara, dan melihat bahwa itu mendatangkan kebaikan, waduh bisa jadi seperti Tuhan nih. Lalu dikatakan diambilnya buah itu, dimakannya, lalu kasih suami. Sejak saat itu saudara, siapapun yang lahir di atas muka bumi ini, sudah di dalam dosa. Virus dosa itu terus ada di dalam kehidupan manusia. Dan dampak dari dosa manusia bersembunyi, ketakutan. Apakah manusia yang berdosa ini mencari Tuhan? Tidak. Tuhanlah yang cari, di mana engkau, di mana engkau? Tuhan yang mencari mereka. Tuhan yang menutupi tubuh mereka sudah dengan korban yang pertama, kulit binatang dikatakan. Berarti kalau ada kulitnya harus ada korbannya dulu dong, binatangnya harus dimatiin dulu supaya bisa diambil kulitnya. Nah, sejak saat itu kita melihat bagaimana keturunan Adam dan Hawa, jangan jauh-jauh cerita yang panjang, Kain dan Habel. Kain bisa membunuh adik kandungnya sendiri. Karena iri hati, dengki, emosi yang negatif, marah. Tuhan udah kasih peringatan di Kejadian pasal 4 ayat 8. Kamu jangan panas hati. Ya. Kalau panas hati itu nanti akan terus membawa Kain. Akhirnya apa sudah? Membawa adiknya Habel dibunuh. Surah kalau lagi panas hati, benci, jengkel, sakit hati dan semuanya, Tuhan berkata, Pak, awas, dosa sudah mengintip. Lawanlah dengan berbuat baik, lawan dengan berbuat baik. Tapi seperti Kain, dia nggak mampu lakukan itu. Dia bunuh adiknya.
Dan kalau sudah lihat keturunan setelah itu tidak semakin baik, semakin jahat. Coba kita lihat seorang yang bernama Lameh. Kejadian pasal 4 ayat 23 sampai 24. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Ya ini jangan ditiru ya, nggak boleh ya. Kejadian 4. Dia punya 2 istri, Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Waduh, saya waktu periksa apa yang dikatakan Lameh, saya kembali melihat apa yang dialami oleh Kain. Jadi saudara, waktu Kain sudah bunuh Habel, dia lari ketakutan. Karena dia pasti akan dibunuh. Dan tahu sudah dia lari kepada siapa? Karena siapapun yang menjumpai dia pasti akan membunuh Kain. Kain lari kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan ketika Kain lari kepada Tuhan, saudara lihat apakah Tuhan menolak membuang dia? Enggak bisa, kamu udah bunuh adikmu sendiri. Udah saya ingetin, jangan bunuh, jangan panas hati, kamu tetap bunuh, tanggung sendiri dosamu. Apa begitu? Wah, saya terkejut juga waktu baca Kejadian 4 ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak. Artinya apa? Enggak ada orang yang nanti membunuh kamu. Kenapa? Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Hebat sekali ya. Tuhan seperti menerima ini pembunuh. Tapi saudara, Kain tidak bisa lari kepada manusia siapapun yang berjumpa dengan Kain. Wah, pasti dibalas, pasti dibunuh. Kain lari kepada Tuhan. Tuhan, tolong ini saya mau dibunuh. Enggak, aku akan lindungi kamu. Karena kamu sudah mau datang kepadaku. Siapa yang nanti membunuh kamu akan kubalas 7 kali lipat. Ini yang bicara Tuhan. Wow, this is God. This is God's love. Sudah manusia pinginnya balas. Bahkan saudara, kalau kita lihat di hukum Taurat, Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 20. Coba kita lihat, apabila seorang membuat sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya, patah ganti patah. Jadi kalau berkelahi tulangnya patah, harus dibalas patahin lagi. Mata ganti mata, kalau matanya luka harus ganti mata. Giginya copot harus ganti gigi juga. Kira-kira gitu ya. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Artinya apa? Balas dendam. Itu sebabnya ada di negara-negara tertentu yang menerapkan hukum seperti di Perjanjian Lama ini. Kalau ada yang salah mencuri, potong tangannya. Rajam dia, cambuk. Aduh, kejam sekali. Inilah saudara gambaran kehidupan manusia. Di dalam dosa. Bahkan hukumnya pun saudara, harus ganti semuanya. Tapi hari ini kita bersyukur. New life. Harus di dalamnya ada love. Amin. Live in love. Harus hidup di dalam kasih. Sudah tadi saya perlihatkan apa yang dialami oleh Kain. Sang pembunuh. Lari kepada Tuhan. Tuhan melindungi. Sekarang bagaimana saudara di dalam perjanjian baru? Live in love. Itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri dan dia menyebutkan ini sebagai hukum yang utama.
Hukum yang paling utama, the main law. Di atas semua hukum ini paling utama. Kita baca ya, Markus 12 ayat 29 sampai 31. 2, 3. Jawab Yesus, mana suaranya? 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Terus ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Luar biasa. Itu sebabnya kenapa orang Kristen punya tanda lambang saudara salib. Buat orang yang tidak mengenal Kristus, salib itu lambang kebodohan. Kok Tuhanmu itu ditelanjangi, disiksa, disalib lagi. Waduh. Tapi bagi kita salib adalah keselamatan. Ada pengorbanan. Saudara sekalian, garis yang vertikal dari atas ke bawah. Itulah hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Jiwa itu melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan kehendak. Ada saat kita rasanya nggak pingin mengasihi Tuhan. Tuhan nggak peduli sama saya, Tuhan nggak adil kok, Tuhan diam aja. Ada saat. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan juga dengan jiwa kita. Tapi juga bukan dengan hati dan jiwa saja, dengan segenap akal budi. Karena mengasihi Tuhan bukan cinta buta. Ya, kalau cinta buta itu namanya infatuation, kasmaran saudara. Itu cintanya pemuda-pemudi yang lagi jatuh cinta. That is not love. Ya, itu cuma kasmaran, waduh panas dingin gitu ya. Waduh, itu akan berlalu. Itu sebabnya mengasihi Tuhan jangan buta. Mengasihi Tuhan dengan akal budi. Tuhan kasih kita akal budi. Bahkan dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Tapi saudara gak berhenti di sini. Karena Tuhan gak kelihatan. Kalau saudara cuma bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ya, cuma ada tiang-tiang aja. Gak berlaku apa-apa. Garis yang horizontalnya adalah apa? Kasihilah. Siapa saudara? Sesama manusia. Seperti kamu mengasihi diri sendiri. Saudara pernah salah enggak? Kalau salah ngomong, pukul mulutnya enggak? Salah saya. Enggak ya? Kalau ada ya kurang normal lah ya. Kalau saudara melakukan sesuatu, gampang ngaku enggak? Salahin orang lain. Aduh saya jatuh gak pernah gara kamu sih. Makan pisang kulitnya taruh situ. Ya, orang yang habis makan pisang. Kamu sendiri mana? Matamu mana? Gak mau disalahin. Mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Gak gampang ya. Kalau saudara salah, sembunyiin salahnya. Tapi kalau orang lain salah, wah kalau bisa seluruh dunia harus tahu ini dia salah. Live in love is not easy. Tidak gampang. Lalu kemudian pertanyaan kedua, siapa sesama manusia ini siapa? Itu ditanya saudara oleh orang Farisi ahli Taurat yang tanya kepada Yesus sampai Yesus kasih perumpamaan. Sesama manusia belum tentu orang yang beragama, orang punya jabatan, agamawi, belum tentu dia rajin ke gereja, belum tentu. Terbukti kan? Ketika ada seorang Yahudi jatuh, dirampok, sudah mau mati nih, habis ini. Datanglah imam. Mungkin baru pulang dari gereja kali ya. Tapi begitu lihat ada orang jatuh, sudah hancur ini, sudah dirampok, gak ada uang, gak ada apa-apa.
Saudara, apakah dia berhenti dan menolong? Tidak. Dia bilang, salahmu sendiri, kamu gak hati-hati salahmu. Kamu mungkin banyak dosanya, makanya dirampok. Ya, makanya kamu dipukuli. Sorry ya, saya gak ada waktu. Lihat saudara, siapa sesama manusia? Tidak dipengaruhi apakah itu saudara orang yang sangat agamawi. Lewat lagi saudara, itu orang Lewi. Oh, pemimpinnya aja begitu. Saya ikut aja, juga gak menolong sama sekali. Padahal sama-sama orang Yahudi, sama-sama. Tapi ketika orang Samaria yang biasanya dimusuhi oleh orang Yahudi, melihat ini dia gak pikir resiko. Nanti kalau saya tolong, jangan-jangan dia pura-pura gimana. Jangan-jangan perampoknya masih ada di sekeliling situ bagaimana? Dia gak pikir. Kasih yang sejati itu kan gak mikir resiko, betul gak saudara? Coba kalau mikir resiko, ibu-ibu mana mau sih beranak ya? Penuh resiko loh. Mana mau sih saudara bekerja sampai meninggalkan rumah jauh misalnya untuk mencari nafkah. Kasih ada resiko. Saudara, orang Samaria yang tidak kenal ini dia hentikan keledainya. Dia ambil pertolongan pertama pada kecelakaan, dibersihkannya lukanya. Dia nggak tanya, siapa kamu? Apa? Kenapa kamu? Salah apa kamu? Nggak tanya. Orang ini lagi luka, ini lagi jatuh, ini ojo ditanya-tanya, mau mati nih. Ceritain dulu, apa itu? Baru saya tolong. Waduh. Atau dia mungkin, kamu dulu kan memusuhi aku kan bangsaku. Apa begitu? Tidak. Nggak pakai tanya, ini orang udah mau setengah mati nih, mau mati. Diambilnya, saudara, dibersihkannya dengan anggur, diminyakinya. Setelah itu orang ini nggak ditinggal begitu aja. Diangkatnya ke atas keledainya. Dibawanya ke rumah penginapan. Dia masih bayar itu uang penginapan. Nanti saya besok datang lagi, kalau kurang saya akan tambahkan. This is love. Kasih kepada sesama. Sudah bisa menyanyi di gereja, bisa melayani. Tetapi Tuhan di atas saudara. Salib hanya terjadi ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Garis yang horizontal. Tapi saudara tidak berhenti sampai di sini. Yesus tidak hanya memberikan perintah yang utama, tapi saudara dia memberikan perintah yang baru. The new commandment. Coba kita lihat itu sudah di dalam Injil Yohanes 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34, 35. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sudah kalau teliti baca ini, apa sih perintah yang baru rasanya kok sama? Beda saudara. Tadi di perintah yang utama, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti siapa saudara? Seperti dirimu sendiri. Nah rupanya ada orang-orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Setuju nggak saudara? Ya, kalau stres nyilet-nyiletin kulitnya, ada loh. Mabok-mabok, narkoba itu nggak mengasihi diri, merugikan diri sendiri. Bahkan sampai ada yang bunuh diri, itu bukti nggak mengasihi diri sendiri. Tapi di sini sudah perintah yang baru. Kasihilah sesamamu manusia, seperti siapa saudara? Seperti aku, Kristus. Coba munculkan, oh ya, seperti aku telah mengasihi kamu, sudah mengasihi kamu. Luar biasa. Dan apa buktinya saudara bahwa Yesus itu benar-benar sudah mengasihi kita? Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat 14.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti apa? Aku telah mengasihi kamu. Nah, ini buktinya, Saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Luar biasa. Bukti kasih Yesus, perintah yang baru. Kasihilah sesama manusia, tetanggamu, suamimu, istrimu, keluargamu, atau siapa aja. Seperti Kristus, seperti aku telah mengasihi kamu. Buktinya apa? Aku telah memberikan nyawaku kepada sahabat-sahabatku. Pertanyaannya, siapa sahabat-sahabat Yesus? Saudara punya sahabat ya? Saudara mau pilih, oh sahabat saya harus yang kerjaannya sama. Status sosialnya sama. Inteleknya ya jangan jeglek gitu ya. Jangan malu-maluin kalau jalan sama saya gitu kan. Oh sahabat saya harus mengerti saya semua, pokoknya harus saya. Yang menguntungkan saya. Waktu saya cek ini Saudara, saya terkejut. Siapa yang dimaksud sahabat-sahabat Yesus? Yesus mau memberikan nyawa buat sahabat-sahabatnya. Saudara, konteksnya adalah Injil Yohanes. Sahabat Yesus yang pertama ditulis di dalam Injil Yohanes 4. Itulah perempuan Samaria. Perempuan yang kesepian. Perempuan yang tertolak. Dia ambil air sudah bukan pagi hari seperti perempuan lain. Airnya masih yang paling baik. Bisa ngobrol, ngerumpi. No. Dia ambil air di sumur pada waktu siang hari. Karena dia memang tidak mau ketemu orang. Dia malu. Hidupnya kotor, jahat. Dia jadi pembicaraan orang sekota itu. Sehingga dia keluar ketika orang tidak keluar. Tapi kalau saudara baca Yohanes pasal 4 dikatakan. Yesus harus melewati Samaria, harus. Untuk apa sih? Untuk ketemu dengan perempuan yang tertolak ini. Sampai dia mengatur murid-muridnya semua ke kota beli makanan. Ya, beli 12 murid, beli makanannya 2-3 orang mestinya cukup dong. Tapi Yesus atur udah pergi semua. Supaya apa? Perempuan ini gak kabur ini. Di tepi sumur itulah Yesus berbicara. Apa Yesus dari awal tidak tahu ini bukan perempuan baik-baik, ini perempuan kotor ini? Tahu. Tapi Yesus memilih menjadi sahabat bagi perempuan ini. Saudara kalau bersahabat dengan orang yang baik gak usah jadi Kristen pun bisa, semua bisa. Yesus memilih menjadi sahabat dengan perempuan yang dia akhirnya bilang, kamu kan udah punya kawin cerai 5 kali kan, punya suami 5 kan. Sekarang kamu juga lagi hidup bersama dengan suami orang kan. Ya. Tapi apa pertama ngomong begitu? Tidak. Setelah wanita ini bisa dibawa kepada Yesus untuk memiliki air yang hidup. Waduh, wanita ini mengalami satu pemulihan. Dia pulang sudah ke kotanya dan berkata, ada orang yang tahu lu aku ini wanita ndak baik-baik kotor lu. Aduh, tapi dia mau terima aku, dia mau memberikan kehidupan. Mungkin dia Mesias itu. Wow, inilah sahabat Yesus. Kalau saudara baca, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wanita ini yang tadinya tidak baik-baik, dia mau melakukan perintah Yesus. Dia memberitakan kabar baik ini sehingga orang-orang sekotanya sudah dibawa semua berjumpa Yesus. Mendengar firman yang disampaikan oleh mulut Yesus sendiri. Siapa sahabat Yesus sampai dia mau mati buat sahabat-sahabatnya yang kedua? Saudara bisa baca juga di Yohanes. Yohanes pasal 4 ayat 50. Pegawai istana bukan orang Yahudi, rasnya beda. Anaknya hampir mati, apa Yesus mau menolong orang mendoakan? Tanya dulu, kamu bangsanya apa? Kamu kasih kolekte berapa? No.
Tidak pandang saudara, suku, ras, agama. Orang di depan mata minta tolong. Yesus berkata, saat ini juga anakmu sembuh. Luar biasa. Inilah sahabat Yesus. Saudara, saya membaca kisah seorang dokter Jepang namanya Tetsu Nakamura. Dia bergabung di dalam pelayanan misi medis Japan Overseas Christian Medical Cooperative Service pada tahun 1984. Daerah pelayanan yang dia pilih bukan daerah yang enak. Peshawar di Afghanistan. Miskinnya luar biasa daerah itu. Tapi kasih Kristus menyentuh dan menjamah dia. Dia pergi ke sana. Afghanistan sama Jepang, lain banget kan. Tadinya dia berencana hanya ingin melakukan misi 5 tahun. Tapi dia jatuh cinta melihat kemiskinan dan dia tahu dia sangat dibutuhkan. Akhirnya dia tidak mau pulang. Karena kemiskinan yang begitu hebat, Nakamura membuka 3 klinik pelayanan medis di provinsi Nangarhar di Afghanistan. Tapi dia lihat bahwa orang-orang di situ itu kurang gizi, banyak yang mati karena kurang air, kelaparan. Akhirnya dari seorang dokter medis, dia memperluas misinya ke pertanian, irigasi. Dia berkata, 1 saluran irigasi lebih berharga daripada 100 dokter. Di rumah sakit kita melayani pasien 1 demi 1. Tapi dengan irigasi, kita menyelamatkan orang 1 desa. Saya merasa bahwa Happy Family Center akan dibawa kepada satu new era. Era yang baru untuk kita boleh memperluas pelayanan misi kepada sesama. Siapa sesama kita? Orang-orang yang mungkin ditolak. Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang mungkin benar-benar diabaikan. Nakamura sudah melakukan itu dengan hatinya. Dia membangun saluran irigasi sepanjang 25 km. Saluran itu mengairi 16.000 hektar lahan, memberi penghidupan kepada 600.000 orang. Mengubah gurun pasir menjadi ladang gandum yang produktif. Sehingga dia mendapat julukan the doctor who makes Afghanistan green. The doctor who watered Afghanistan desert. Demikian orang-orang menyebut Nakamura. Dia membangun bendungan. Dia berkata membangun bendungan solusi yang jauh lebih baik. Senjata bukan solusi. Dari seorang dokter dia seperti menjadi insinyur teknik. Dan itu terinspirasi dari desa kelahirannya di Fukuoka. Dengan saluran irigasi yang sudah 200 tahun. Dia terapkan di Afghanistan. Ternyata kebaikan tidak selalu berbuahkan kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Nakamura tidak semua bisa berterima kasih. Negara barat misalnya, dia dianggap penghalang bagi propaganda menumpas teroris. Karena dia bersuara keras terhadap serangan militer Amerika. Dia pernah dituduh sebagai pendukung fundamentalis Islam. Padahal yang dia lihat adalah sesama. Yang harus diselamatkan, kelaparan. Senjata bukan solusi. Bagi Taliban ia pun bukan sahabat. Ia hanya bagian dari misi kafir yang dianggap Taliban sangat berbahaya. Hidupnya selalu berada dalam ancaman bayangan maut. Sehingga akhirnya tanggal 4 Desember yang lalu. 8 hari yang lalu ya. Nakamura ditembak oleh beberapa orang ketika dia sedang berada di airport. Dia memberikan nyawanya bagi orang-orang Afghanistan yang sudah dia tolong luar biasa. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menggotong peti jenazahnya dan menganugerahkan kewarganegaraan Afghanistan
sebagai tanda hormat dan terima kasih. Siapakah sesama manusia buat hidup saudara? Kita belajar sesama manusia. Sahabat-sahabat Yesus. Di mana dia mau memberikan nyawanya. Yang ketiga. Siapa sahabat Yesus kalau sudah baca di Yohanes 5 ayat 5. Itulah orang yang lumpuh 38 tahun. He has nobody, istrinya mungkin udah tinggalin dia, anak-anak tinggalin dia, gak ada yang mau repot. Dia udah gak punya uang, gak punya apa-apa sama sekali, dia dibuang, taruh aja di kolam Bethesda. Semoga ketika kolam itu tergoncang airnya ada orang yang mau menurunkan dia, semoga. Tapi itu sebetulnya pengharapan yang tidak mungkin terjadi karena dia lumpuh. Semua orang berebutan sudah untuk masuk ke kolam Bethesda pada waktu airnya tergoncang. Sampai pada suatu hari, sang sahabat Yesus Kristus datang kepada dia. Sudah 38 tahun. Bangunlah, angkatlah tilahmu, dan saat itu juga orang lumpuh ini berjalan. Siapakah sahabat Yesus? Saya ambil contoh yang keempat di dalam Injil Yohanes pasal 8. Perempuan yang ketahuan berzina. Pagi-pagi hari dibawa kepada Yesus. Ini loh perempuan kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat ini harus dirajam batu, harus mati. Yesus no respon. Dia cuma bikin tulisan apa. Sampai kemudian mereka semua guru-guru, ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini menunggu harus dihukum. Yesus berkata, oke, kamu mau hukum? Siapa di antara kamu yang merasa diri tidak berdosa, lempari wanita ini pertama dengan batu, silahkan. Siapa yang merasa diri tidak berdosa? Dimulai dari yang paling tua meninggalkan wanita ini, dibiarkan dengan Yesus. Sampai semuanya meninggalkan wanita ini bersama dengan Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yesus setelah bertanya, kemana semua mereka? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Manusia senang menghukum, senang menghakimi, harus dihabisi. Yesus berkata apa? Aku tidak menghukum. Jangan berbuat dosa lagi. Sahabat Yesus adalah orang-orang yang dosanya terlalu besar, terlalu dalam. Untuk itulah Yesus datang. Saya membaca kisah tentang seorang preman papan atas di New York. Namanya Nicky Cruz. Hidupnya di jalanan. Dia ditakuti orang, selalu bawa senjata api. Satu kali ketika dia sedang berada di satu jalanan blok dengan anak buahnya, gengnya yang sangat menakutkan orang-orang di sekelilingnya. Mendengar ada seorang pendeta namanya David Wilkerson sedang khotbah di jalan. Khotbah bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubah hidup manusia. Tuhan ingin hidup manusia berubah. Waktu dengar khotbah ini, David Wilkerson marah. Bukan Tuhan yang berkuasa, aku yang berkuasa. Aku punya senjata, aku preman, aku mafia, aku punya, semuanya aku punya. Lalu minta anak buah, kita tinggalin aja itu. Dibawanya anak buahnya, ada apartemen di sana, masuk ke lantai bawah. Mereka bersenang-senang ganja dan yang lain-lain. 15 menit kemudian David Wilkerson masuk ke ruangan itu. Dan dia bertanya, di mana Nicky? Saya ingin menjadi sahabat kamu. Wow. Saudara mau jadi sahabatnya preman? Aduh bu, nganggur bu. Kalau bisa dijauhkan. Saudara ini David Wilkerson ditodong pistol. Kamu mau apa ini? Tak tembak ini. Apa jawab David? Jesus love you. Yesus mengasihi kamu. Aku sahabatmu. Aku menangis berdoa 2 minggu untuk kamu.
Supaya kamu jangan terbunuh dan kamu bisa datang kepada salib Kristus. Berdoa sampai menangis, sudah itu rasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Tubuhnya Niki bergetar tapi dia masih menahan, masih rasa menolak. Tapi tiba-tiba dia lihat sahabat gengnya yang paling bengis, namanya Willy, berlutut dan menangis, Yesus, 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 Yesus. Yesus tolong saya, sambil memukul-mukul dadanya. Saya mau percaya Yesus, saya mau menerima Yesus, saya mau terima kasih Yesus. Wah, dia kaget sekali. Dia juga punya keinginan yang sama. Hadirat Tuhan menyelimuti tempat itu. Nicky Cruz, preman yang sangat ditakuti di New York, bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tuhan tidak bisa selamatkan. Saudara, siapa sahabat Yesus? Contoh yang kelima saya ambil di Yohanes 9 ayat 2. Itulah orang yang buta sejak lahir. Orang menghakimi, berkata ini pasti dosa orang tua, ini pasti dosanya, ini pasti kutuk ini. Yesus berkata no. Kemuliaan Tuhan mau dinyatakan melalui dia. Itulah sahabat Yesus. Siapa lagi sahabat Yesus? Saudara bisa baca terus Yohanes, ada Lazarus. Sahabatnya, tapi sakit, bukannya cepet-cepet ditengok, dibiarin 2 hari, biarin mati dulu. Ada rencana Tuhan supaya ada kemuliaan. Siapa sahabat Yesus? Sudah bisa baca Yohanes 12. Itulah Maria, saudara, yang mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Dituduh kamu ini pemborosan, kamu ini buang-buang duit. Sahabat yang baik gak pernah merasa ada biaya yang terlalu besar yang dikeluarkan. Betul gak? Wanita ini menjadikan Yesus sahabatnya. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, live in love. Hari ini menjadikan kehidupan kita betul-betul diperbaharui. Bagaimana Yesus memberikan hukum yang utama, bahkan kemudian perintah yang diperbarui supaya kita mengasihi sesama seperti seperti Kristus mengasihi. Saya simpulkan perintah yang baru. Yesus teladani, Yesus lakukan itu untuk mengampuni bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Lameh hanya membalas 77 kali lipat. Yesus berkata kamu mengampuni 70 kali 7. Perintah baru berbicara mengasihi, tidak pandang suku, tidak pandang keyakinan, tidak pandang status. Tidak menghakimi siapapun. Kasih yang baru punya tujuan untuk membawa kemuliaan kepada Yesus. Seperti yang dilakukan Yesus ketika dia membiarkan Lazarus mati. Untuk dia kemudian dibangkitkan. Perintah yang baru di dalamnya kasih yang tidak ada hitung-hitungan, rela berkorban. Seperti yang dilakukan oleh Maria yang mengurapi Yesus. Maukah saudara hidup baru? Amin. Maukah saudara memiliki kasih yang baru? Perintah yang utama. Dan perintah the new commandment. Perintah yang baru. Mari kita minta hati itu kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.